selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ke 3 Agustus 2025. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Ini ya. Gemini 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini ya. Ada apa aja sih di minggu ketiganya Gemini Kak? Nah ini nih. Yang pertama, aku melihat ada suatu pandangan positif yang sepertinya mulai kayak apa ya, beralih ke arahmu Gemini. Bisa jadi selama beberapa waktu kebelakangan ini ada orang-orang yang memandang sinis kamu, julid ke kamu, memandang jelek kamu gitu ya. Tapi di minggu ketiganya aku melihat ada pandangan positif yang mulai tumbuh buat seorang Gemini. Adanya kesempatan-kesempatan yang istilahnya di sini mulai tumbuh untuk orang-orang tuh jadi lebih excited lagi terhadap Gemini. Ya, apakah sebelumnya kamu ada masalah sehingga mencoreng nama baikmu atau membuat atau ada fitnah atau ada omongan yang gak enak, gosip yang pokoknya merugikan kamu? Karena di sini terlihat pandangan positif sudah mulai kembali ke kamu yang sebelumnya kelihatan negatif gitu ya di mata beberapa orang-orang tertentu. Terus yang kedua, Gemini, aku melihat di minggu ketiga, aku nggak tahu nih apa yang lagi kamu bingungkan. Ada hal-hal seperti yang kamu bingungkan tentang pilihan di sini, ya, tentang memilih sesuatu atau tentang kesempatan yang hadir gitu ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan keputusan juga agak bikin kamu bingung di minggu ketiga ini, kayak aku harus milih yang mana ya? Hal A, hal B, hal C, hal D, hal E gitu ya. Yang mana nih? Gemini bingung ya judulnya tuh, hashtag Gemini bingung GB. Terus yang ketiga di sini aku melihat juga bahwa di minggu ketiga ini ya, Gemini itu mau gimana pun tetap selalu berusaha untuk terlihat ramah kepada orang lain. Terkadang dia hidupnya juga banyak masalah gitu ya yang dihadapi. Cuman kayak istilah kata, kan banyak orang yang bilang ya, ih Gemini mukanya dua segala macam gitu ya. Sebenarnya Gemini itu menyesuaikan situasi teman-teman, menyesuaikan dengan situasi. Gemini itu pandai menempatkan diri ya. Kalau di satu sisi terkadang dia terlihat murung ya, tapi tiba-tiba kalau ada orang dia bisa langsungnya, halo, iya kak, langsung ceria, langsung apa lagi. Sebenarnya bukan muka dua loh teman-teman ya. Pandai menempatkan situasi, kayak dia nggak ingin orang lain juga melihat bahwa oh Gemini lagi murung, oh Gemini lagi ada masalah, nggak pengen gitu ya. Jadi istilah kata Gemini ini sebenarnya kayak nggak mau nyusahin orang lain dengan dia terlihat susah, dengan dia terlihat murung, dengan dia yang terlihat kayak ih Gemini kayaknya berat banget masalahnya, lihat tuh nggak semangat, nggak, Gemini nggak mau seperti itu. Tapi terkesan orang-orang bilangnya ya gitu jadinya ya, kayak ih Gemini muka dua gini, di sini lain gitu, nanti lain lagi tuh ekspresinya, omongannya ya. Tapi sebenarnya menyesuaikan situasi aja gitu. Nggak mungkin kan kita menampilkan hal yang jelek-jelek ke orang lain seperti itu ya. Terus pokoknya kalau di hadapan orang-orang kamu tuh selalu bersikap tenang, yang care gitu ya. Terus juga kayak orang yang peduli dan baik banget gitu. Terus yang keempat di sini Gemini juga yang akan terjadi ya, aku melihat ada hal-hal yang kamu di minggu ketiga ini sepertinya lebih menutup privasimu, lebih menutup privasi gitu ya. Terutama mungkin untuk hal-hal yang berkaitan dengan kayak suara hati gitu ya. Jadi ya nggak banyak curhat sepertinya Gemini ini ya. Semua masalah kayak banyak dipendam sendiri. Terus yang kelima di sini aku melihat akan terjadi juga beberapa dari Gemini ini sepertinya kalau tentang keluarga, kamu lagi dalam kondisi yang damai di minggu ketiga ya. Bahkan ada potensi untuk kayak reunian
di minggu ketiga ini dengan keluarga atau dengan orang masa lalu juga bisa ya. Happy family, sesuatu yang bersifat happy ending juga ada buat kamu di minggu ketiga ini. Dan ini tentang pernikahan juga ada. Apakah kamu ada gosip-gosip tentang pernikahan atau memang akan menikah? Karena aku melihat ada hal yang terkait dengan pernikahan yang akan terjadi sama kamu di minggu ketiga ini. Bisa jadi kamu yang akan menikah atau bisa jadi ada pernikahan yang akan kamu kunjungi, orang terdekat kamu gitu ya, atau orang yang kamu kenal lah, intinya kayak gitu. Terus aku melihat di minggu ketiga ini juga kayak Gemini ini sepertinya ada hal-hal yang seperti kamu kayak nggak mendapat keadilan gitu loh. Gemini seperti mendapatkan ketidakadilan dalam suatu hal di minggu ketiga ini. Kayak ngerasa, iya aku nggak dikasih pertanggungjawaban untuk ini, kayaknya mereka nggak jujur untuk ini gitu ya. Ada hal-hal yang menurut kamu kayak kamu seperti tidak mendapatkan pertanggungjawaban gitu. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat ada hal-hal yang sepertinya Gemini ini kayak apa ya, memang ada potensi masalah bisa terjadi, namanya hidup pasti akan selalu ada masalah ya. Tapi di balik konflik masalah yang akan hadir di minggu ketiga ini, aku melihat selalu ada ide-ide baru yang kamu keluarkan untuk menyelesaikan konflik baru juga. Jadi Gemini itu jarang kehabisan ide gitu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Dan memang aku melihat ada ya kayak kamu lagi rawan masalah di minggu ketiga ini ya. Masalahnya juga 3 potensinya. Bisa rawan masalah sama orang lain, konflik sama orang lain, masalah keuangan, atau kalau nggak masalah kesehatan. Kayak yang aduh jangan deh Kak kalau sampai ada masalah keuangan dan kesehatan gitu ya, itu tuh fatal banget. Mungkin bahkan sebagian ya nggak apa-apa ada masalah orang lain Kak sama orang lain, yang penting keuangan stabil ya. Tapi kalau bisa semoga nggak ketiga-tiganya ada masalah ya. Terus di minggu ketiga ini juga ada potensi single, kehadiran soulmate-nya Gemini ini. Kalau yang couple di sini hubungan sama pasangan lagi harmonisnya banget ya. Terus yang keberapa ini, yang selanjutnya lagi ya, yang terakhir, aku melihat memang di minggu ketiga ini ada hal-hal sepertinya seorang Gemini kecewakan. Tapi yang kamu kecewakan ini kayak kamu nggak akan bisa menyalahkan dirimu atau menyalahkan orang lain, karena sepertinya ada hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, kamu ubah sendiri, kamu atur sendiri, kayak udah takdir dari yang di atas gitu. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan takdir yang membuat kamu terkadang jadi ngerasa kayak udahlah gitu ya, aku nggak bisa nih untuk mengontrol takdir sesuai dengan keinginanku, kayaknya ini udah garisan dari yang di atas. Jadi ada hal-hal sepertinya kamu harus lebih banyak nerimo di minggu ketiga ini ya. Selanjutnya apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu ketiga Agustus 2025? Iya, pesan buat para Gemini. Yang pertama katanya listen, ya listen, dengarkan inner voice-mu ya, kata hatimu, suara hatimu dalam kamu mengambil keputusan atau membuat suatu keputusan, jangan ragu-ragu ya. Terus yang kedua di sini move on dari permasalahan yang kamu punya Gemini, itu pesannya. Jadi be mindful aja gitu ya terhadap keputusan yang akan kamu ambil ya, terhadap kedepannya seperti apa. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya terbukalah terhadap apa ya, kayak lebih terbukalah Gemini dalam menerima segala hal yang bisa ngebantu kamu untuk healing dan membimbing kamu untuk hal-hal yang kamu butuhkan dalam proses healingnya kamu kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Gemini ya, di minggu ketiga bulan Agustus kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat ada Aquarius, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra lagi, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.